Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'da. Majelis pagi Masjid Al-Husna, Selasa pagi, SDIT Al-Haq, semoga yang senantiasa kita dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya Allah dalam kesempatan ini teman-teman saya ingin sharing atau sedikit berbagi sekilas tentang Tibun Nabawi, yang mana saya pada kesempatan ini saya diamanati sebagaimana jadwal yang telah disepakati bersama. Hari ini adalah giliran saya, maka insya Allah kita pada pagi hari ini saya sendiri sekilas membahas tentang bagaimana kita terhindar dari penyakit-penyakit kronis yang mana pada detik ini tidak ditemukan atau belum ditemukan jalan keluarnya. Di sini saya hanya ingin membacakan apa yang catatan-catatan saya ya. Penyakit kronis, apa itu penyakit kronis? Apa saja teman-teman penyakit kronis ini? Ada diabetes mellitus, ada kanker, ada penyakit jantung koroner, yang mana penyakit-penyakit itu adalah penyakit kronis yang dokter sampai saat ini mengatakan bahwa penyakit-penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Jadi orang-orang yang mengalami penyakit itu perlahan-lahan organnya akan tidak berfungsi atau akan shutdown secara perlahan-lahan. Namun yang perlu kita pahami bahwa penyakit-penyakit kronis itu berawal dari diabetes mellitus. Sehingga diabetes mellitus ini disebut sebagai ibunya penyakit. Karena kalau sudah terkena diabetes mellitus, maka semua organ itu akan lemah, akan terkena juga. Ginjalnya kena, jantungnya kena, penglihatannya kena, livernya kena, perlahan-lahan organ-organ tersebut akan melemah, akan shutdown secara perlahan-lahan. Terus diabetes mellitus itu apa? Diabetes mellitus adalah sebuah penyakit yang mana mengalirnya gula dalam darah kita. Gula mengalir dalam darah. Karena gula mengalir dalam darah, ini menyebabkan ginjal menjadi lelah. Efeknya adalah peradangan pada ginjal. Bukan hanya gula mengalir pada darah, tapi juga masuk ke kandung kemih. Dikeluarkan melalui urin, sehingga urinnya menjadi manis atau disebut dengan kencing manis. Nah, ini adalah orang yang menderita DM atau diabetes mellitus secara yang sudah kronis. Bukan hanya itu, bukan hanya kencing menjadi manis, akan tetapi juga bisa menyebabkan terjadinya pembusukan pada syaraf perifer. Sehingga ketika terjadi lukanya itu akan sulit untuk sembuh. Kemudian rawatan apa yang bisa kita lakukan
sehingga terbebas dari penyakit kronis seperti itu. Maka pertama-tama yang harus kita pahami tentang penyakit-penyakit kronis ini atau ibunya penyakit ini yang disebut sebagai diabetes mellitus ya. Bahwasanya diabetes mellitus itu bukan karena kebanyakan makan gula atau bukan karena kebanyakan minum yang manis-manis. Diabetes mellitus disebabkan oleh kelainan metabolisme karbohidrat, kelainan metabolisme protein, dan juga kelainan metabolisme lemak. Jadi, kelainan metabolisme inilah yang menyebabkan atau menjadi sumber penyakit-penyakit kronis, menjadi sumber utamanya. Tubuh tidak bisa mengolah karbohidrat menjadi energi. Sedangkan dalam karbohidrat itu terkandung gula. Jadi diabetes mellitus bukan karena banyaknya makan gula atau terlalu banyak makan manis, minum manis ya. Jadi penyebab dari penyakit-penyakit kronis itu apa? Kelainan metabolisme karbohidrat, kelainan metabolisme protein, dan kelainan metabolisme lemak. Terus bagaimana ya? Bagaimana supaya kita sehat? Karena terjadi kelainan metabolisme itu tadi, maka yang harus kita lakukan adalah menyeimbangkan atau mengganti kelainan metabolisme itu tadi, ya, mengembalikan kelainan metabolisme itu tadi. Jadi ketika seseorang itu terkena diabetes mellitus, dalam Tibun Nabawi atau pengobatan timur, bukan efeknya yang diobati, bukan keluhannya. Saya pusing, saya ginjalnya kena, bukan itu yang diobati, tetapi trigger dari masalah itu, trigger dari penyakit itu yang diobati. Pencetus penyakitnya apa? Jadi pencetus penyakit dari masalah-masalah kronis ini adalah kelainan metabolisme. Tubuh tidak bisa mengolah protein, mengolah karbohidrat, mengolah lemak menjadi energi. Nah, sehingga yang harus dilakukan adalah mengembalikan kelainan metabolisme karbohidrat. Caranya, ganti karbohidrat dengan karbohidrat yang sehat. Apa karbohidrat yang sehat? Keadaan saat ini, sebagian besar karbohidrat yang kita konsumsi itu tidak sehat. Beras, karbohidratnya sudah rusak. Sudah terjadi kerusakan yang luar biasa. Karena mulai dari awal pembibitan beras sampai menjadi beras itu sendiri tidak lepas dari yang namanya pestisida. Allah sudah memberikan tuntunan yang sangat luar biasa ya dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Allah telah memberikan tuntunan, wahai manusia, telah datang pada kalian pelajaran dari Rabb kalian. Yakni pelajaran itu apa? Yang ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini adalah peringatan dari Allah yang luar biasa. Allah perintahkan kita untuk memakan apa-apa yang ada di bumi. Yang pertama adalah yang halal dan thayyib. Karbohidrat yang kita konsumsi saat ini sebagian besarnya sudah rusak. Tidak lepas dari pestisida.
Inilah yang membuat kelainan metabolisme karbohidrat. Karbohidrat tidak bisa dicerna dengan baik. Karena ada sesuatu yang tidak dikenali oleh sistem tubuh. Ada zat-zat yang bisa merusak organ tubuh kita. Yang mana zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita itu terserap dalam darah, tapi tidak bisa menyatu dengan darah. Mengalir bersama darah, tidak bisa menjadi darah, tidak bisa menjadi sumsum, dan mengalir terus bersama darah. Di mana dia berhenti, maka disitulah timbulnya penyakit. Berhenti di jantung, terjadilah sumbatan pada jantung. Berhenti pada ginjal, terjadi sumbatan pada ginjal. Ternyata dari mana penyakit itu kita dapat? Dari beras yang kita makan. Dari beras-beras yang kita makan. Petani kita, mereka lebih menikmati hasil panen dari pestisida, dari pupuk ya, yang menggunakan pupuk kimia. Sehingga dipermainkan oleh harga pupuk yang luar biasa sekali. Terus solusinya apa? Kalau beras sudah rusak karbohidratnya, solusinya apa? Ada solusi, pakai beras merah. Ternyata beras merah juga pakai kimia. Tidak ada yang, atau beras organik misalnya ya. Beras organik. Ternyata beras organik itu pakai pemutih. Beras merah, ternyata ya sama, beras merah juga tidak lepas dari pestisida. Rusak, lebih rusak lagi. Kenapa terjadi seperti itu? Kerusakan itu terjadi karena kaum muslimin itu tidak mengambil bagian dari sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam urusan makanan, Allah telah menurunkan garis besarnya di dalam Al-Quran. Maka urusan makanan ini adalah menjadi urusan yang penting. Apa-apa yang Allah gariskan dalam Al-Quran, maka itu adalah hal yang luar biasa, adalah hal yang penting. Maka urusan makanan adalah menjadi urusan yang penting. Yang terjadi kita sudah ketinggalan ya. Bukan hanya yang di atas usia 40 tahun yang menderita diabetes mellitus. Usia di bawah 30 tahun pun terkena diabetes, terkena DM. Bahkan usia 20, 15. Lalu apakah kita sudah tidak boleh lagi makan yang manis-manis? Tidak. Mari kita perhatikan, orang yang terkena diabetes mellitus apabila dia kekurangan zat gula dalam darahnya akan terjadi komplikasi jantung. Karena gula dibutuhkan oleh jantung. Gula dibutuhkan oleh jantung. Jadi teman-teman, semua penyakit kronis itu diakibatkan oleh apa? Tadi diakibatkan oleh kelainan metabolisme karbohidrat. Maka solusinya adalah perbaiki karbohidrat itu sendiri. Perbaiki karbohidratnya. Insya Allah seluruh penyakit kronis bisa sembuh atas izin Allah. Berasnya kembalikan kepada kealamiannya. Agar protein, agar karbohidrat yang kita konsumsi itu bisa diserap oleh tubuh. Protein yang kedua,
sebentar. Yang kedua, penyebab dari penyakit kronis itu adalah dari apa yang kita konsumsi tetapi dari sumber yang tidak jelas. Dari protein misalnya. Sumber protein apa Ustadzah nggih? Sumber protein dari daging, telur, terus apa? Ayam, ya. Kalau itu dari nabati, kita tidak khawatir. Tapi bagaimana dengan hewani? Apakah itu halal? Insya Allah halal. Tapi apakah itu thayyib? Apakah itu halal? Kita juga nggak tahu kan ya? Nggak tahu. Ya apa langsung petek ceklik, bismillah. Kadang itu di pasar orang yang jualan ayam langsung ambek omong-omongan, ngek, duh, masya Allah, ini mau ngomong, mau coba bismillah urung ya, ya Allah. Bismillah di awal dan di akhir gitu ya, terus, ya Allah. Maka ketika kita tidak tahu itu halal atau tidak, maka disitulah sumber sumbangan kedua dari penyakit-penyakit kronis. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mustabihat. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu jelas, maka di antara keduanya mutasyabih. Maka hal yang mutasyabih ini adalah poin pokok sumbangan terbesar dari penyakit-penyakit kronis yang menyerang tubuh kita. Terjadilah kelainan karbohidrat, protein, lemak. Maka mari kita jaga makanan kita. Dengan kita menjaga makanan kita berarti kita telah menjaga agama. Kita telah menjaga agama kita, bukan hanya menjaga agama, tetapi juga menjaga kesehatan tubuh. Harusnya makin tua itu makin sehat. Bagaimana Rasulullah Syahriyah yang beliau ikuti, peperangan yang beliau ikuti. Usia beliau 60 tahun. Masya Allah, berapa banyak usia peperangan yang beliau ikuti. Makin tua, makin sehat. Tapi kenyataannya pada saat ini adalah makin tua, makin lemah. Ya, jangan dianggap orang sakit itu lebih dekat dengan kematian. Kita yang sehat juga dekat dan dekat. Kemarin habis ngomong-ngomongan tadi malam sudah pergi. Orang sehat bersin pun bisa mati. Bahkan banyak orang yang sakit gak mati-mati bertahun-tahun. Maka kembalikan karbohidrat itu kepada bentuk alaminya. Dengan cara apa? Karena tidak mungkin. Karena kita sudah dari awal proses petani-petani kita, dari awal proses pembibitan sampai proses menjadi beras, itu sudah tidak lepas dari bahan kimia. Maka ketika beras itu tiba, beras itu ada di hadapan kita, ketika sebelum dikonsumsi, rendam dengan cairan yang bisa mengembalikan karbohidratnya menjadi utuh kembali. Ini adalah cara aman yang mana menjadi bagian dari proses mengembalikan kelainan metabolisme. Terus bagaimana dengan yang sakit ya? Bagaimana dengan yang sakit? Puasa.
Kenapa semuanya itu menjadi rusak? Ternyata sumbangsi terbesar penyakit itu berasal dari dapur kita. Protein misalnya, protein dari minyak goreng kita yang mengandung omega 3. Omega 3 itu adalah protein. Omega 3 jika itu dipanaskan lebih dari 50 derajat Celcius, maka dia akan berubah menjadi low density. Akan berubah menjadi low density lipoprotein, akan berubah menjadi kolesterol jahat, masuk menjadi kelainan metabolisme tubuh, tidak bisa mengolah protein. Sebenarnya omega 3 itu adalah untuk penjernih, yang mana kalau itu terdapat dalam minyak itu untuk diminum minyaknya, bukan untuk dipanaskan, bukan untuk menjadi minyak goreng. Karena ketika minyak itu digoreng, kita tidak bisa mengukur berapa kadar derajat panasnya itu sendiri. Maka sumbangsi terbesar itu ada dalam dapur kita. Ini rusak, itu rusak, semuanya rusak. Kenapa serba rusak? Karena memang itulah program-program orang-orang di luar Islam, khususnya Yahudi, yang mana mereka itu mempunyai program jumlah penduduk bumi tidak boleh lebih dari 500 juta populasi. Sehingga mereka melakukan apapun, dimasukkan dalam makanan kita, dimasukkan dalam apapun. Dan kita dibodohi. Petani-petani kita tidak mengambil bagian, kaum muslimin tidak mengambil bagian dalam urusan makanan. Masya Allah. Maka jika ada anak-anak kita yang cita-cita menjadi petani, itu luar biasa. Luar biasa hebat. Kaum muslimin harus memegang urusan dalam urusan yang penting itu. Karena memegang hajat hidup orang banyak. Baiklah teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sekelumit. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pagi ini, terutama bagi diri saya pribadi. Apabila ada kesalahan, itu berasal dari saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang keliru, apabila ada yang kurang berkenan dari penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.